Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini saya akan coba kembali uh, bergabung bersama adik-adik kami semua di penggunaan Excel untuk menghitung rata-rata daripada adik-adik kami semua. Nah, di sini saya mencoba menjawab pertanyaan adik-adik yang ada di WhatsApp ya, di grup kita yang ada di grup 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian dan yang ada di YouTube ya, di komentar yang ada di YouTube. Nah, jadi saya akan coba jawab. Nah, yang pertama adik-adik, yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuannya, bukan nilai keterampilan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika SMK? Nah, untuk rapot yang diunggah atau diupload, maka itu harus sama dengan yang diinput, kan gitu kan. Jadi yang diinput itu adalah nilai rata-rata rapot secara keseluruhan per semester. Kemudian yang kedua, nilai rata matematik yang mulai dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian nilai rata-rata bahasa Indonesia semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian nilai rata-rata bahasa Inggris dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk nilai rata-rata rapot ya per semester pasti kan ada. Nilai di rata-rata semester 2 juga ada. Nah, demikian semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, kemudian nanti itu kita totalkan, kemudian kita bagi 5 karena ada 5 semester. Itulah nilai rata-rata rapot. Oke? Nah, coba kita buatkan di sini adik-adik yang pertama. Nah, coba adik-adik masukkan, kalau misalnya ngitung manual juga bisa ya. Nah, coba adik-adik masukkan mungkin yang mata pelajaran yang adik-adik miliki atau pelajari selama ini bisa dibuatkan di sini, silakan dicobakan ya kan. Nah, kemudian di sini kan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, kemudian matematika. Nah, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, matematik, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan ekonomi. Ini salah satu contoh rapot yang ada di salah satu SMA. Nah, mungkin ada banyak perbedaannya. Ada juga sekolah yang mungkin dia bukan ekonomi atau geografi. Kemudian ada juga yang menggunakan lintas minat juga ada. Kemudian ada juga menggunakan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Jadi beda juga misalnya rapot dari K13 dengan rapot KTSP gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Ketika di KTSP, maka yang muncul itu adalah pengetahuan saja. Nah, di rapotnya. Kemudian kalau untuk rapot K13 pasti muncul bagian pengetahuan dan bagian keterampilan gitu ya. Jadi yang perlu adik-adik siapkan adalah, nah, yang pertama nanti ingatkan di video sebelumnya saya sudah jelaskan, upload input harus sama dengan upload gitu. Jadi, ya kan? Nah, saya katakan tadi yang menjadi patokan kita adalah nilai rata-rata rapot, kemudian untuk matematik, kemudian untuk bahasa Indonesia, kemudian untuk bahasa Inggris. Nah, di sini yang mau dibuat adalah matematika umum dan bahasa Inggris umum.
Nah, kadang-kadang sekolah juga memiliki dua bahasa Inggris, contohnya seperti ini, karena ada bahasa Inggris untuk minatnya ya. Jadi untuk K13 dua bahasa Inggris minat dan bahasa Inggris wajib. Demikian juga matematik, matematika wajib dan matematika minat. Jadi itu yang ada di rapot. Nah, yang dirata-ratakan untuk rapot adalah nilai pengetahuan, nilai rapot pengetahuan secara keseluruhan. Apa yang ada di rapotmu itu dituliskan, ya kan? Oke. Nah, jadi bisa dipahami apa yang ada tertulis di rapotmu itu yang kamu rata-ratakan, ya. Untuk nilai rata-rata rapot. Jadi nilai rata-rata persen. Contohnya gini. Nah, ini di sini yang kita buat tadi pengetahuannya ya, dan kemudian matematikanya wajib, bahasa Inggrisnya wajib, bahasa Indonesia juga. Nah, jadi untuk rata-rata di sini ada mungkin di rapot dia skalanya dari mulai 0 sampai 10, ada juga dari mungkin dari 0 sampai 100 ada juga. Jadi rapotnya tergantung ya, mungkin ada juga yang menggunakan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita buat ke skala 100, maka ini 88 gitu. Maka ini 88, 93, 90, kemudian 83, 81, 78 gitu ya. 81, 80, 87, 89, 82, 83, 78, 79, 77. Jadi nggak usah bingung gitu ya. Jadi kalau misalnya 88 ya buat aja 88, 93 gitu ya, 90. Nah, jadi ketika misalnya kamu sudah buatkan di sini kan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ada 15 bidang studi ya. Nah, di sini. Nah, tapi mungkin di rapotmu saya kurang tahu, yang penting kita ikuti aja ini. Nah, di sini ini kita buat skala 0 sampai dengan 10 ya. Nah, jadi di sini yang kita buatkan boleh dibuatkan nanti jadi 88, terserah ya, terserah di yang apa yang tertulis di rapot klien. Nah, di sini ini rata-rata semester 1, maka adik-adik bisa langsung tekan sama dengan, kemudian di sini dicek, ini namanya average, artinya rata-rata. Jadi misalnya adik-adik buat misalnya sudah tuliskan sama dengan average. Kemudian adik-adik tinggal dari sini, ya kan? Di sini tadi coba ya. Ini baru kemudian di sini berikan tanda kurung ya. Kemudian dari sini adik-adik bisa tarik kemari sampai kemari, tarik sudah. Ini tadi ya. Ini dari sini tarik kemari, oke. Kemudian ini tutup kurung. Oke, ini average. Nah, kemudian langsung kita enter saja. Ini dia. Jadi rata-ratanya 8,3. Jadi Diri bisa paham ya. Oke, kemudian untuk berikutnya ini rata-rata semester 1 sudah. Kemudian kita masuk di rata-rata semester 2. Jadi adik-adik boleh copy ini juga nggak masalah. Nah, ini masuk di rata-rata semester 2 ya. Oke, sekarang kita masuk di semester 2. Nah, ini. Oke. Sekarang kita buat di sini. Oke, kemudian kita masuk di sini, baru kita tekan sama dengan. Kemudian di sini langsung tadi karena sudah kita copy, langsung kita pastikan saja. Kemudian seperti biasa buat tanda kurung di sini. Oke. Kemudian dari sini kita tarik kemari, ini kita tarik kemari langsung, oke. Baru kita berikan kurung
seperti ini, kemudian kita enter. Nah, jadi 8,3 juga ya rata-ratanya. Oke. Berikutnya kita tes lagi ke sini. Ya, kita coba tes. Di sini sama dengan Oke, kita coba buatkan fase. Kemudian kita blok dari sini. Kemudian kita buat kemari. Kasih kurung, kemudian enter. Oke. Di sini ada yang salah ya. Kenapa? Karena ada 2 sama dengan. Ini coba kita hapus. Oke, kita enter. Nah, ini 8,4. Jadi rata-rata semester 3-nya 8,4 ya. Oke, kemudian di sini kita cobakan lagi. Ini sama dengan, atau enggak usah, langsung aja copy. Boleh dipaste. Kemudian kita blok di sini. Oke, enter ya. Jadi 8,6. Kemudian di semester 5, oke, ini juga langsung kita pastikan saja. Oke, langsung kita blok ya kan, ini sampai ke bawah. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini dia. Jadi sekarang sudah kita peroleh nilai rata-ratanya. Nah, oke, setelah ini kita langsung masukkan saja ke tabel yang lain ya, kita cobakan. Nah, inilah nilai pengetahuannya rata-ratanya. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi ingat, nanti untuk desimalnya dibulatkan atau enggak, nah tergantung dari servernya atau sistemnya. Yang penting adik-adik sudah buatkan, dan bagaimana caranya terserah adik-adik, silakan dibuatkan saja sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Nah, yang jelas kamu hitung rata-ratanya saja dulu, tugasmu hanya menghitung rata-rata gitu ya. Oke, setelah itu kita coba masuk ke pembuatannya di tabel ya. Oke, sekarang bisa kamu lihat di sini, inilah namanya rata-rata rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nah, ini tadi kita entry dari yang sudah kita hitung tadi. Semester 1 8,3, semester 2 8,3, semester 3 8,4, semester 4 8,6, semester 5 8,9. Nah, itu dia untuk rata-rata per semester ya. Nah, oke. Sekarang misalnya dari sini kita hitung yang matematikanya. Nah, jadi matematikanya adik-adik bisa lihat di sini ya. Lihat di sini, ini kan matematikanya 8,3. Di 8,3 yang dilihat matematika wajib 8,3. Kemudian di sini 8,2 per semester ya. Kemudian di sini 9, kemudian di sini 9, kemudian di sini 9,1. Jadi di sini bisa kita lihat nilainya, kita entry langsung ke tabel yang tadi ya. Oke, sekarang matematika sudah kita input dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Oke, nah jadi ini sudah kita input. Nah, masing-masing 8 sudah kita input per semester ya. Oke, sekarang kita masuk nilai bahasa Indonesianya ya. Kita cek bahasa Indonesianya. Oke, nah untuk bahasa Indonesia bisa kita cek di sini ya. Ini bahasa Indonesianya 9,0 ya kan. Kemudian di sini
8,5, kemudian 8 ini 8 ya, kemudian berikutnya di semester 4 di sini 8,6, kemudian di semester 5 9. Nah, oke, jadi sudah kita lihat. Nah, ini kita input ke sini, kita masukkan ya. Oke, inilah nilai dari bahasa Indonesia yang sudah kita buatkan 9,0, 8,5, 8,0, 8,6, 9,0. Nah, sekarang untuk bahasa Inggris kita cobakan lihat di sini. Nah, di sini kita perhatikan bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris wajib. Berarti yang ini ya, 7,8. Kemudian 7,8, kemudian 7,8 ya. Kemudian di sini 8,4. Jadi 7,8, 7,8, 8,4. Nah, kemudian di sini 8,0, kemudian 8,6. Jadi di sini bisa kita perhatikan tadi 7,8, 7,8, kemudian 8,6 ya. Jadi kita lihat 7,8, 7,8, 8,6. Nah, kita akan cobakan di tabel yang satu lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini tuliskan misalnya ya, yang tadi 7,8 ya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ya. Kita coba buatkan di sini. Q 7,8 ya kan, 7,8. Kemudian di sini langsung kita copy. Kemudian 7,8. Kemudian di sini oke, lanjut kita lihat 7,8, 7,8, kemudian di sini adalah 8,4. Nah, kita buatkan 8,4. Kemudian di sini adalah 8,0 ya. 8,0. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 8,6. Oke, nah inilah nilai rata-rata rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Nilai matematikanya juga sudah ada di sini. Kita buatkan bahasa Indonesia juga. Kemudian bahasa Inggris juga untuk pengetahuan. Nah, sekarang untuk akreditasi ini nggak ada, kita isi ya. Ini kita buatkan aja. Ini kosong artinya ya. Kita buatkan di sini. Ini oke, jadi yang ini kita buatkan aja misalnya kurang ya. Kemudian di sini kurang. Oke, ini 0 aja lah ya. Oke, berada tandanya. Oke, ini nggak ikut gitulah ya. Oke, ini nggak ikut. Nah, sama asal daerah ya. Jadi ini yang kita masukkan. Nah, sekarang kita coba buatkan rata-ratanya langsung di sini ya. Oke, nah sekarang kita coba masukkan rata-ratanya ya. Nah, jadi caranya sama seperti yang tadi. Nah, inilah nilai rata-rata rapot dulu yang kita kerjakan ya. Oke, kita coba mulai. Oke, kita mulai dari rapot. Nah, ini langsung kita buat di sini ya. Ini kita tuliskan ya sama dengan oke. Nah, ini coba kita buat di sini. Oke. Ini sama dengan
atau langsung aja saya copy paste. Nah, ini average langsung kita buat di sini. Oke, average baru yang ini kita coba buatkan. Nah, ini kita tarik kemari. Oke. Kita kasih kurung baru kita enter. Nah, jadi rata-rata rapotnya adalah dari mulai semester 1 sampai dengan semester 5 adalah 8,5. Nah, kemudian kita lihat untuk matematiknya ini kita buatkan juga. Langsung kita paste di sini, baru kita isi di sini. Oke, kita blok langsung yang matematik. Nih. Kemudian kita enter. Oke, 8,7. Oke, untuk bahasa Indonesia. Ini langsung kita blok sampai kemari. Oke, 8,6. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian kita tarik dari sini kemari. Kemudian enter. Nah, inilah rata-rata untuk rapot, ya kan? Untuk rapot secara keseluruhan untuk matematik semester 1 sampai semester 5, bahasa Indonesia sampai dari mulai semester 1 sampai 5, kemudian rata-rata bahasa Inggris dari semester 1 sampai dengan 5. Oke, kemudian untuk akreditasi kan nggak ada sama asal daerah, nggak ada untuk itu. Nah, jadi inilah yang kamu upload nanti ke websitenya. Jadi silakan diupload ini, diinput bukan diupload, diinput, maaf ya, ini diinput, kemudian untuk yang datanya, rapot semester 1 sampai semester 5, itu diupload. Kemudian untuk matematikanya juga diupload. Kemudian juga untuk bahasa Indonesia diupload. Jadi itu sudah ada di situ sebenarnya ya kan. Jadi tinggal diupload nanti ya. Nah, jadi silakan diupload saja nanti. Intinya harus sama nanti ketika panitia lokal mencek ini. Jadi tugas kalian adalah mencek saja atau merata-ratakan saja, bukan membuat skala seperti yang ada di video saya sebelumnya. Itu hanya untuk memperoleh kemungkinannya kamu masuk dengan nilai berapa, nilai portofolio dengan rumus yang udah kita buat. Oke, nah itu dia untuk membuat rata-rata dan panduan untuk adik-adik dalam menghitung nilai rapot dan apa-apa saja yang mau diupload, kemudian yang dihitung. Jadi saya tegaskan kembali satu lagi, yang kita upload adalah rapot dari semester 1 sampai semester 5. Itu tidak mesti sampai semuanya, sampai ke belakang daftar hadir gitu kan, nggak usah. Jadi bukan secara utuh seperti itu. Jadi semester 1 yang pengetahuannya saja. Kalau untuk K13 mungkin ada keterampilan di lembar kedua, ini yang depannya saja ya. Oke, pengetahuannya saja. Kemudian untuk itu kan di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5. Itu aja yang diupload. Oke. Nah, kemudian yang diinput tadi adalah nilai rata-rata rapot, nilai rata-rata matematik, nilai rata bahasa Indonesia, dan nilai rata-rata bahasa Inggris. Ingat kuncinya input harus sama dengan upload. Oke. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah bisa mendengarkan dan saya bisa memberikan penjelasan sedikit. Intinya koreksi dengan baik dan hitung dengan baik. Nah, saya akan coba berbagi dengan kalian nanti di sini.
Mudah-mudahan adik-adik bisa semakin paham. Silakan dicobakan langsung ya. Oke.